terkait Roy Suryo seperti apa, Bun? Oh, tadi datangin Polda mempertanyakan, kan ada surat panggilan hasil dari SP2HP, laporan Bang Egy terhadap Roy Suryo dan Kozinudin itu kemarin bahwa mereka akan dipanggil. Nah, kita tahu ada surat panggilan. Rupanya Roy Suryo berhalangan. Dia kooperatif, cuman berhalangan. Makanya yang datang itu cuman pengacara dia, pengacara Roy. Dia datang menyampaikan minta reschedule gitu, tunda waktu. Mungkin kalau nggak Selasa, Kamis. Maksudnya kalau nggak tanggal 25, tanggal 26 gitu deh. Kalau saya nggak salah tadi. Nah, tentang Kozinudin juga panggilannya apakah sudah sampai, apa belum ada respon. Karena kalau nggak salah dia dipanggil itu tanggal 19 atas laporan Bang Egy. Kalau laporan DHL saya nggak tahu ya tanggal berapa. Ini kalau nggak salah ya tanggal 19 ya. Jam 1. Ya, tanggal 19 jam 1. Ya. Kalau nggak salah panggilan Kozinudin. Apakah udah nyampe atau belum saya nggak tahu. Itu mungkin tadi saya ini. Terus kita kan tertekan juga atas P21 ya. P21 itu pasti ada dan akan dirilis sesuai yang disampaikan oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Tentu mereka sedang mencari bagaimana narasi rilisnya. Terus tentu mencari sesuatu yang akan membuat suasananya tidak melebar atau kita cari yang kondusif aja mungkin ya. Nah, saya tidak mendahului daripada Polda Metro Jaya penyidik. Kenapa saya bilang 1000%? Saya direndahkan lagi oleh Roy Suryo dan mereka itu katanya kok berani bilang 1000%. Di sini kita melihat bahwa setelah kita pertanyakan ke orang yang lebih kompeten terhadap pelapor-pelapor, itu ada hampir 40 video yang untuk pembuktian dari Pak Jokowi ya. Tentu dari video tadi dijadikan ke tulisan, kemudian dinarasikan menit keberapa, itu tentu banyak. Kalau 30 atau 40 ya, itu kan banyak itu. Terus jadi dan mereka nggak mau gegabah, tentu telaten. Dan semua itu baik dalam pembuktian tentu ada lab ya, ada yang dari lab yang punya sertifikasi, alatnya berkaliber ya, kaliberisasi ya. Maaf saya kadang-kadang untuk bahasa-bahasa seperti itu maklumlah, saya bukan orang yang jago untuk statement-statement yang bikin berdebat-debat yang elegan, saya nggak bisa. Tapi kalau debat di pasaran bolehlah gitu ya. Karena kita orang kampung gitu ya. Nah, dalam hal ini saya menyampaikan kepada Roy Suryo ya, jangan dibilang saya nenek lampir. Saya memang nenek-nenek ya, tapi bukan nenek lampir. Nanti benar-benar saya jadi nenek lampir, jumpa lu gua gigit lu ya, gua gigit lu kalau gua jumpa. Nah itu kenapa ketawa? Boleh dong lucu-lucu, kenapa harus serius? Toh semua sudah pada porsinya, ya kan? Nggak bisa kita memaksakan kehendak, nggak bisa kita
mencari narasi-narasi untuk pembelaan diri yang tadinya kita buat lobang nih. Saya salut juga sebenarnya mereka ini pejuang, tapi konyol gitu, nggak punya lisensi gitu, apa istilahnya, nggak punya sertifikasi gitu. Jadi merasa dirinya adalah ahli, peneliti. Saya ahli juga, tapi ahli buat kue, ya. Terus ahli buat pola ya, kayak baju seperti ini ahli ya. Tapi saya nggak berlisensi. Kalau berlisensi saya mungkin sudah kayak pakaian-pakaian Dior gitu ya. Banyaklah yang pakaian yang branded gitu ya. Nah kan tidak. Nah sama dengan dia mungkin ahli tapi tidak brand gitu, tidak punya merek gitu ya. Jadi bukan saya bilang abal-abal loh, ya. Cuman tidak bermerek, tidak berkualitas. Kenapa tidak berkualitas? Karena tidak ada lisensinya, sertifikasinya, penanggung jawabnya. Itu ada ahli kemarin bilang, dari mana dia menyatakan dirinya adalah peneliti, ahli. Terus apa bukti dari keahliannya itu gitu? Siapa yang mengakui? Jadi hal-hal seperti itu yang terjadi kemarin udah kita sampaikan kepada mereka. Ayo dong kita RJ. Oh kami dipujuk-pujuk, bayar dong. Gila nggak tuh? Jadi siapa yang mau bayar? Nah disinilah kita sampaikan bahwa P21 itu 1000% insya Allah akan dirilis. Bun, dikatain nenek lampir, makin buat seorang Ibu Elia Daneti murka gak sih? Buru-buru P21 lah gitu, bikin kesal juga gak sih? Kita jangan jahat juga buru-buru P21 itu pasti ada. Terus nggak perlu diburu-buruin. Tapi kalau ini sudah menghina, ngatain Ibu Elia Daneti nih. Iya, kalau dia bilang, dia syukurnya dia nggak nyebut nama saya. Kalau dia nyebut nama saya, itu ada nenek lampir katanya kan. Kalau dia nyebut nama saya, jumpa saya gigit. Nenek lampir itu kan yang makan darah di leher itu kan, ya kan? Yang isap darah ya kan. Ya, oh saya isap darahnya ntar. Hati-hati jumpa saya ya. Jadi itu maksudnya. Kalau nanti terjadi P21 dan seandainya dia ditahan, bersidang, carilah pengacara yang kredibel, yang benar-benar berkualitas untuk membantu ya. Kalau saya lihat di situ, walaupun dia masuk di tengah jalan, Roy Suryo itu sebenarnya, Refli Harun itu sebenarnya dia sangat ingin membela kliennya, walaupun kurang tepat ya, tapi cara-caranya bagus gitu. Walaupun dia ahli di hukum tata negara, tapi di pidana dia juga belum banyak sepak terjangnya kali. Cuman sudah memenuhi, boleh dijempolin, walaupun kurang tepat ya, tempat untuk dia minta bantuan menghentikan perkara itu kurang tepat, tapi sudah oke gitu. Kenapa? Kita bukan ingin merendahkan atau menilai sih, enggak. Karena dia berupaya untuk pembelaan kliennya. Nah sama dengan saya, berupaya, tapi kebetulan waktu saya sangat tepat, saya berhasil ya. Dan saya ajak, ayo dong, semuanya saya ajak. Nah kalau memang ini harus konsekuensi yang harus kalian tempuh, ya udah. Saya udah sampaikan. Kalau untuk menghentikan perkara, mimpi kali ya. Mimpi Roy Suryo untuk menghentikan perkara. Dia dua. Itu RJ atau Prapit. Ada tambah satu lagi, kalau dia meninggal. Seperti yang disampaikan oleh Ade Darmawan, meninggal ya. Jadi artinya bukan apa-apa,
Karena di situ dituangkan di dalam KUHP itu tidak cukup alat bukti, tidak memenuhi unsur pidana, nebis engidem. Di dalam nebis engidem itu apabila berulang-ulang perkaranya yang sama atau meninggal, ya. Jadi artinya kalau dia mau menghentikan hanya itu, ya. Jadi sebenarnya jujur saya sampaikan, Roy Suryo ini orangnya pintar, cerdas. Cuman karena melebihi kapasitas dia sendiri, kita kan nggak boleh abuse gitu kan. Merasa kita ini segalanya. Timbul rasa kesombongan, timbul arogan, merasa kita lah yang benar. Apalagi dia selalu membawa dukungan-dukungan tukang sorak-sorak gitu kan. Oh, merasa di atas angin. Padahal dia buat gali lubang sendiri. Berjuang itu jangan konyol, Bung. Nah itu, jangan ngomong-ngomong nenek lampir. Yang saya omongin ini demi kebaikanmu. Ya, kenapa saya bilang kan sudah busuk. Pakai map dari TV ke TV. Jalan. Sampai di TV. Ini. Palsu. Nah. 99,9. Nah, dari TV ke TV, buktinya apa? Itu ke itu. Fotokopi, itu aja. Padahal kalau saya lihat fotokopi ijazah Bapak Jokowi itu sudah dimakan rayap di bawahnya. Enggak semulus itu fotokopinya. Man, saya malas ngomong. Ya kan, malas saya ngomong. Kalau saya ngomong disalahin sama dia. Saya bukan takut sama dia, saya cuma takut sama Tuhan. Kalian buktikan kalau disebutnya nama saya nenek lampir, jumpa dia saya gigit. Percaya dah. Percayalah. Saya gigit. Kalau bagi saya nenek lampir tuh yang menghisap darah gitu. Masukkan jarinya, ya saya masukkan. Jadi itu ya. Kita nggak perlu juga terlalu serius menghadapi orang-orang yang seperti ini. Sudah gila-gilaan. Nah, kita minta kepada pihak kepolisian sesegera mungkin lah. Dan harusnya tim kuasa hukum Roy Suryo minta kepastian hukum untuk P21-nya segera gitu. Ini sudah gila-gilaan, takutnya bener-bener takut ya. Takut nih ya, bener-bener gila gitu. Jadi perjuangan jangan konyol. Siapa yang tidak ingin memporsikan diri untuk perkara-perkara seperti ini. Terus hari ini saya bertanya, kata Pak Ugroseno, nanti kalau sidang tentu lama, ijazahnya akan dicek ke laboratorium. Ya tidaklah, ijazah itu sudah divalidasi, barang bukti sudah akurasi. Roy Suryo, kenapa sidang di sana, sidang di sini, Pak Jokowi nggak mau hadir? Kalau perdata ya, boleh tidak hadir, ya. Kalau perdata ya, Pendul, ya. Itu boleh nggak hadir. Siap. Kenapa? Karena sudah cukup PH-nya saja atau lawyernya saja. Tapi kalau pidana harus hadir sebagai terlapor atau saksi korban. Itu dia buat barang bukti, alat bukti, dia akan menyampaikan sebagai saksi korban. Harus Pak Jokowi hadir. Dan kita yakin pasti dia hadir. Dia bertanggung jawab atas laporannya. Itu. Jadi kita malas ngomong sebenarnya. Karena nggak mau banyak konflik. Seolah-olah kalau nanti saya ngomong sesuai dengan landasan hukum yang saya paparkan, nanti dianggap saya sok jago. Terus nanti dianggap saya seperti menggurui. Mending saya kayak biasa aja. Tapi jangan kalian merasa lebih hebat dari saya sehingga merendahkan saya ya, Gofur. Ya. Jadi belum seberapanya Anda. Somasi aja Anda nggak ngerti. Jadi jangan tantang-tantang saya ya, Gofur. Nah, itu maksud saya di sini. Mari kita berdoa yang terbaik.
Kita tidak menginginkan sebenarnya seperti ini. Makanya sebagai anak-anak tokoh bangsa, Roy Suryo, Tifa adalah anak pintar. Cuman karena tidak ada kontrol, mau disorak-sorak, ditepuk-tepuk tangan orang, merasa nanti keluar dari penjara, hidup pahlawan, hidup pahlawan. Enggak lah ya, enggak segitunya. Jangan, nih judes saya mulai keluar gitu. Maaf, jadi saya menganggap perjuangan mereka konyol. Kamu siapa? Apa kapasitas kamu? Apa kapabilitas kamu? Apakah kamu dirugikan? Jadi nggak ada apa-apa. Kalau benar ya, ini saya membawa narasi sedikit ilustrasi ya. Kalau benar ijazah Pak Jokowi itu tidak benar, kalau benar ijazah Pak Jokowi tidak benar, dia tidak bakalan lolos di wali kota. Dia tidak akan sampai ke gubernur. Karena lawan politiknya yang akan menantang, bahwa administrasinya cacat hukum. Habis Pak Jokowi kan nggak ada. Berarti administrasinya oke. Ketika kita pernah mencoba waktu 2014 apa 2019, KPU menyatakan administrasinya nggak ada, yang semua valid. Ya kita anggap udah oke. Jadi di situ mungkin kita menyampaikan di sini, saya mencoba membawa sebuah ilustrasi agar bersikap, bertindak dan berbuat yang paling utama jangan karena siapa-siapa. Ya, karena tidak ada yang abadi. Mau karena teman, karena partai, karena uang, yang abadi itu adalah sebuah kepentingan. Ingat, yang abadi itu adalah sebuah kepentingan. Nah, sekarang saya tanya sama Roy Suryo, kepentingan siapa Anda lakukan ini? Untuk kepentingan apa Anda lakukan seperti ini? Bahkan Anda seperti orang autis dan hampir gila karena Anda sudah melakukan gila-gilaan dari TV ke TV, TV ke TV. Muak dan malu. Ya? Kenapa ketawa? Bunda, disebut nenek lampir, ada rasa dendam, sakit hati nggak Bunda? Apa dari Suryo sendiri? Kalau sama orang seperti itu saya nggak dendam. Kenapa? Kecewa sih iyalah. Masa lancang kali. Cuman akhirnya saya berpikir, ya orang yang sedang kurang sehat cara pikirnya, omongannya kan gampang ngelantur. Sehingga rasa etika dan moralnya itu tidak terkontrol. Dia mengaku dia Raden Kangjeng bla bla bla. Tapi kalau cara dia seperti itu, saya lihat dia bukan keturunan Raden gitu. Kalau memang ada Raden di Indonesia ini, tolong dong tegur dia. Ya kan? Raden-raden yang ada. Karena kita kalau yang namanya Raden, kita hormatnya luar biasa. Ngomong aja sama Raden itu tangan kita begini. Kalau permisi begini. Begitu kita sama Raden. Bukan yang mata melotot. Terus gayanya buka baju, ada alat peraga, wayang-wayang. Masya Allah, nggak ada yang negur dia. Kalau mungkin ada mamanya, saya cari mamanya. Saya bilang, Mak, tolonglah Mak, anakmu tidak kontrol gitu ya. Jujur, karena saya dibilang nenek lampir, Mak. Masih hidupkah mamanya? Saya datangin mamanya. Nah, gitu. Jadi tolong, jangan nyinggung-nyinggung, jangan main fisik, ya. Terus, sekali lagi, mudah-mudahan, apakah besok lusa, tapi yakinlah, pasti P21 itu ada 1000%. Ini nggak bohong-bohong. Ini adalah kita sebagai penegak hukum, kita tentu harus kontrol juga APH itu.
aparat penegak hukum itu kita tanya juga sejauh mana. Kita tanya juga ke kejaksaan. Dia kan menanyakan juga ke kejaksaan. Kita tanya juga ke kejaksaan. Apakah ini bakalan ditolak? Tidak diterima. Ya udah, berarti clue P21-nya udah oke. Nah, kejaksaan dan kita lihat kinerjanya pihak Polda sudah oke gitu. Jangan dianggap dia gugat Polda itu sudah kredibel, enggak juga lah. Jadi jangan gugat institusi ya. Kalau mau gugat penyidiknya, gugat oknumnya lah digugat. Kalau institusi digugat, masih syukur mereka datang atas nama PH-nya atau gimana ya. Kalau hari ini yang datang ini, besok yang datang itu sah saja karena mereka semua memiliki. Polda Metro Jaya itu berapa orang itu anggotanya? Ada 400, ada 500. Lebih kurang lah ya. Bisa aja hadir di sidang itu ganti-gantian. Nah, artinya tolong jelaskan siapa yang Anda gugat. Jangan menggugat Polda Metro Jaya. Gugatan Anda kabur, on skuliber, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Satu lagi, Bu.